Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Topik Obrolan Penting Informasi Asik. Saya Andriansyah Chandra Lesmana akan membantu podcast singkat kita kali ini. Nah, kali ini saya akan bahas putar kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan ikut ngobrol pada kesempatan kali ini, yaitu ada yang pertama, ada Mas Ade Lambang Wicaksono. Halo, selamat malam Mas Ade. Halo, selamat malam Mas Andra. Oke, selamat malam. Selanjutnya ada Mas Afan Rizaldi Muhammad. Halo, selamat malam Mas Afan. Selamat malam Mas Chandra. Dan yang terakhir ada Mas Afif Robina Khairi. Halo, selamat malam Mas Afif. Halo, selamat malam Mas Andra. Baik, langsung kita mulai ya. Ini sebagai pengantar. Karena di tengah perkembangan zaman dan globalisasi, rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara seringkali terlupakan. Padahal itu adalah fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Hari ini kita akan mengeksplorasi apa sih artinya bangga berbangsa dan bernegara, dan bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air serta peran kita sebagai warga negara yang baik. Tak hanya itu, kita akan berbagi pengalaman serta pandangan dari teman-teman sekalian tentang pentingnya menjaga semangat kebangsaan di era modern ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode kali ini dengan semangat kebangsaan yang menggebu-gebu. Selamat mendengarkan dan selamat datang di Opik, obrolan penting informasi asing. Baik, pertama saya mau dengar pendapat dulu nih dari teman-teman semua tentang apa sih artinya bangga berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air serta peran kita sebagai warga negara yang baik. Seperti apa sih gitu? Dari pendapat teman-teman? Mungkin saya mulai dulu dari Mas Ade ya. Selamat malam Mas Ade. Gimana sih pendapat Mas Ade? Ya, baik Mas Andra, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi menurut saya, bangga terhadap bangsa dan bernegara berarti merasa hormat dan cinta terhadap identitas, budaya, sejarah, serta prestasi bangsa dan negara kita sendiri. Hal itu mencakup menghargai keanekaragaman budaya, menjaga nilai-nilai luhur, serta berkontribusi dalam memajukan bangsa dan di berbagai bidang. Kemudian, cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air itu sendiri melalui mempelajari sejarah budaya, menghargai simbol negara, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, peran sebagai warga negara yang baik, contohnya patuh terhadap hukum, berkontribusi positif, dan menghargai perbedaan. Begitu Mas Chandra. Jadi seperti itu ya, kita harus lebih hormat dan cinta akan kekayaan lokal kita gitu ya Mas. Baik, nah kalau dari Mas Afan gimana pendapatnya Mas? Baik, nah saya sepakat dengan Mas Ade tadi, di mana bangga berbangsa dan bernegara itu juga merupakan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa yang memiliki keunikan dan kekuatan sendiri, di mana mencakup perilakunya, mencakup apresiasi terhadap keberhasilan bangsa dalam berbagai bidang, baik di tingkat lokal maupun internasional. Sementara itu, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air, yaitu mulai mengenal pahlawan dan tokoh inspiratif, mendukung produk lokal, dan edukasi ke masyarakat, serta mengkampanyekan mengenai rasa cinta tanah air. Peran sebagai warga negara yang baik itu sama dengan berperan aktif dalam demokrasi, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga nama baik negara kita. Nah ini nih yang mulai luntur di kalangan anak muda. Mereka tuh lebih bangga dengan brand-brand luar negeri dibandingkan produk kita sendiri. Apalagi kalau bahas tentang pahlawannya, kebanyakan anak muda sekarang lebih tahu artis drama dan K-pop dibandingkan dengan para pahlawan. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Mas Afif. Gimana pendapatnya Mas? Baik, terima kasih Mas Chandra. Sebenarnya saya totally sependapat dengan dua pendapat sebelumnya, namun kita harus menggarisbawahi bahwa bangga berbangsa dan bernegara juga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jadi kita semua di dalam sektor manapun itu akan ikut andil dalam kemajuan atau kemunduran bangsa ini. Ini berarti kita harus turut serta dalam membangun negara yang lebih baik dan menjaga integritas serta martabat bangsa.
dengan cara menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti melakukan pendidikan nasionalisme, mengunjungi tempat bersejarah, dan melakukan berbagai kegiatan kebudayaan. Selain itu, kita juga dapat berperan sebagai warga negara yang baik dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati hak dan kewajiban, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Oke, nah ini nih jadi pelengkap dari kita semua nih. Dari ketiga pendapat teman-teman dapat disimpulkan bahwa arti bangga berbangsa dan bernegara mencakup rasa hormat, cinta, dan kebanggaan terhadap identitas, budaya, sejarah, serta prestasi dari bangsa dan negara kita. Nah, bangga berbangsa dan bernegara itu juga berarti merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kemajuan serta kesejahteraan bangsa ini. Hal itu yang sudah disebutkan oleh teman-teman mencakup seperti penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, kemudian simbol negara, dan keberhasilan bangsa dalam berbagai bidang. Oke, selanjutnya kita akan bahas seberapa pentingnya sih menjaga semangat kebangsaan di era modern ini. Mungkin saya akan mulai duluan dari Mas Afid deh, yang giliran terakhir. Sekarang Mas Afid, gimana sih seberapa pentingnya kita menjaga semangat kebangsaan di era modern ini? Menurut saya, ini merupakan suatu hal yang sangat penting, bahwasanya di era modern dan globalisasi ini, serta perkembangan teknologi informasi yang masif ini, hal itu akan membawa pengaruh besar terhadap budaya dan identitas nasional. Kita dapat menjaga semangat kebangsaan berarti mempertahankan dan mempromosikan kekayaan budaya serta identitas nasional di tengah arus globalisasi ini. Ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan warisan budaya tetap hidup dan dihargai oleh generasi muda. Terus gimana sih caranya? Kita dapat bisa dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam pendidikan seperti memasukkan materi tentang budaya dan sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebanggaan di kalangan pelajar. Kemudian kita dapat menyelenggarakan berbagai festival budaya seperti acara budaya yang menampilkan seni, tarian, musik, dan tradisional lokal untuk merayakan dan mempromosikan kebudayaan nasional. Dan mungkin yang terakhir, kita dapat memanfaatkan media sosial ini. Kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten, mengedukasi, dan menginspirasi banyak hal tentang kebudayaan ini. Dan kita perlu juga untuk mempertimbangkan tentang kekayaan budaya dan identitas nasional ini. Nah, ini hal yang bagus nih, di mana cara menjaganya diselipkan ke dalam pendidikan dan dikemas dalam media sosial yang hampir semua orang sekarang pasti punya akses ke medsos ya. Oke. Pendapat yang bagus. Mari kita dengar pendapat selanjutnya nih dari Mas Alvan deh. Apa pendapatnya Mas? Saya jadi yang kedua lagi nih. Baik, kalau menurut saya menjaga semangat kebangsaan di era modern seperti ini sangat penting juga. Karena era modern ini juga menghadirkan berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan konflik internasional. Jika semangat kebangsaan yang kuat itu akan memotivasi kita dan warga negara untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ini, di mana rasa kebersamaan dan solidaritas nasional menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, cara-caranya dalam hal kecil dapat melakukan program gotong royong, di mana jika program ini aktif dengan masif, maka semangat gotong royong melalui program-program sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memecahkan masalah bersama. Nah, ya tepat sekali. Apalagi kalau bisa menjangkau ke anak generasi milenial yang kesannya cenderung ansos gitu ya. Ya biar sadar gitu kalau melalui gotong royong kita dapat menyelesaikan masalah dengan ringan. Oh. Mari kita dengar pendapat terakhir nih dari Mas Ade. Gimana Mas untuk closing statement dari setelah pendapatnya Mas Afan dan Mas Afan tadi? Ya baik Mas Chandra. Saya sebenarnya setuju dengan pendapat Mas Afid dan Mas Afan. Kalau di era modern ini sangat penting untuk menjaga semangat kebangsaan, dan saya akan menotis yang paling penting di era digital ini adalah informasi yang menyebar secara cepat, luas, terus menjaga semangat kebangsaan di era digital ini berarti memastikan bahwa nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan diinternalisasi dan dipraktikkan dalam dunia digital, termasuk melawan hoax, terus berita palsu dan propaganda negatif,
yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, kita harus bergerak masif melalui media digital juga untuk meningkatkan rasa bangga kita terhadap bangsa dan bernegara. Seperti yang pertama yang bisa dilakukan yaitu mengedukasi literasi digital, di mana kita dapat meningkatkan literasi digital kita di kalangan masyarakat untuk membantu mereka mengenali dan menghindari informasi yang menyesatkan. Kemudian, membuat konten positif dan inspiratif. Kita juga harus mendorong pembuatan dan penyebaran konten digital yang positif, inspiratif, dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir, kita dapat berkolaborasi dengan influencer, misalnya, untuk menyebarkan pesan-pesan nasionalisme dan semangat kebangsaan di media sosial. Mungkin menurut saya cukup begitu, Mas Chandra. Wah, ini paket lengkap banget ya dari 3 pendapat teman-teman sekalian, dan semuanya setuju akan pentingnya menjaga semangat kebangsaan di era modern ini, di mana untuk mempertahankan identitas dan budaya nasional serta menghadapi tantangan global, membangun kesadaran nasionalisme di dunia digital dengan contoh-contoh yang telah teman-teman sebutkan, sehingga kita dapat memastikan bahwa semangat kebangsaan itu tetap hidup dan menjadi kekuatan utama dalam memajukan bangsa. Oke, demikianlah episode kali ini dari Opik, di mana kita telah membahas mengenai kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara. Kita telah mendengar berbagai pandangan tentang pentingnya menjaga semangat kebangsaan di era modern ini, serta bagaimana cara kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kebanggaan berbangsa dan bernegara bukanlah sekedar perasaan yang ada dalam hati kita, tapi juga tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Dari menghargai sejarah dan budaya kita, kontribusi positif dalam masyarakat, hingga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semua itu adalah cerminan dari rasa cinta dan tanggung jawab kita terhadap tanah air. Sebagai warga negara yang baik, mari kita terus berperan aktif dalam memajukan bangsa ini, bersama-sama kita menghadapi berbagai tantangan global dan memastikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga. Ingatlah bahwa kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara adalah kekuatan utama yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan Opik, obrolan penting, informasi asik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.